Bismillahirrahmanirrahim. Kelima, percaya pada hari kiamat, udah kita baca. Jadi hari kiamat disebut juga hari akhir ya. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Dibilang hari akhir ya hari kiamat tuh. Jadi kalau ngaji ada catatannya gitu. Kalau yang bawa kitab bawa pulpen sekalian. Dibilang hari akhir ya hari kiamat. Nama lain hari kiamat ya hari akhir. Sama. Yang keenam, percaya pada takdir Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu kejadian, sebagaimana telah tersebut satu-satunya itu di dalam kitab Sifat 20. Udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana rukun iman yang keenam, kita sebagai muslim mukallaf yang akil balik harus beriman bahwa takdir baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus ada catatan yang harus kita perhatikan, di antaranya walaupun semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang namanya manusia dikehendaki adanya apa? Adanya kasab atau yang dikenal dengan usaha. Tuh. Jadi dengan usaha itulah sebab hamba itu diberi pahala dan mendapat siksa karena melakukan perbuatan dosa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk bacaan berikutnya. Paslun, ini suatu pasal bermula, artinya rukun Islam itu menerima lagi menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala. Tuh. Jadi yang namanya rukun Islam kita sudah tahu tuh. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa sih makna rukun Islam? Di sini di kitab dikatakan Islam adalah menerima lagi menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala dengan mengamalkan segala rukun-rukunnya. Tuh. Tapi yang namanya rukun Islam harus mengamalkan rukun-rukunnya. Bukan sekedar patuh, percaya, menerima dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi harus apa? Harus mengamalkannya. Tuh. Makanya nanti manusia dalam keimanan terbagi-bagi. Ada yang namanya al-mu'min al-kamil, mukmin kamil. Siapa itu mukmin kamil? Kamil bahasa Arab, Pak, ya. Bahasa Indonesianya kamil apa kamil? Sempurna. Ada yang namanya al-mu'min al-kamil, mukmin yang sempurna. Siapa dia? Orang beriman, dia beriman. Iman artinya apa iman? Iman dia percaya kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia percaya tuh semua ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Nah, ketika dia ingin sempurna keimanannya, maka dia harus melaksanakan apa? Realisasi dari keimanan, yaitu melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam, yaitu dia harus apa? Nanti ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tuh. Itu mukmin kamil. Mukmin kamil, mukmin apa tadi? Yang dia beriman dan juga dia menjalankan rukun-rukun Islam. Ada orang ditanya nih, Bang, sholat hukumnya apa? Dia jawab, wajib, hukumnya wajib. Yang gak ngerjain dosa gak, Bang? Dosa. Tapi abang sholat gak? Ya, gue lagi belum pengen sholat, masih males. Dia namanya mukmin apa tuh? Ada yang nomor 2 nanti dia, namanya mukmin nakis atau mukmin fasik. Al mukmin al fasik, mukmin yang fasik. Kurang, keimanannya kurang. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan rukun Islam. Namanya al-mu'min al-fasik. Kalau ditanya dia patuh nggak dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW? Patuh, dia percaya. Bang, sholat apa hukumnya? Wajib sholat hukumnya. Tapi dia nggak ngerjain. Namanya mukmin apa itu? Mukmin fasik. Tuh.
beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengamalkan rukun Islam. Itu namanya al-mu'min al-fasik atau mukmin fasik, mukmin yang kurang keimanannya. Yang ketiga ada lagi, dia nggak beriman dan juga dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam rukun Islam. Tidak beriman dan tidak mengamalkan. Itu namanya siapa itu? Namanya orang kafir asli, ya, kafir kamil. Orang kafir kamil, orang kafir sempurna. Maksudnya emang dari awal, dari kecil emang udah kafir, sampai tua, sampai matinya dia kafir tuh. Dia nggak beriman dan juga dia tidak menjalankan rukun Islam. Yang keempat, zohirnya dia beriman. Dia melakukan ibadah, dia melakukan sholat, tapi hatinya tidak beriman. Siapa itu? Namanya orang munafik. Itu yang disebut orang munafik. Zaman baginda Nabi SAW banyak tuh orang yang di depan Nabi beriman, tapi dia hatinya tidak beriman. Cuman ada kepengenannya doang, biar nggak dimusuhin sama orang Islam. Tuh, orang sholat yang ikut sholat. Banyak tuh di zaman baginda Nabi tuh, sampai turun ayat Al-Quran banyak, 13 ayat berkenaan dengan membicarakan orang-orang munafik tuh. Munafik luarnya beriman kepada Allah tapi hatinya tidak. Tuh, ya namanya dia menjalankan rukun Islam tapi dia nggak beriman, namanya munafik. Nah, di sini yang namanya Islam, dia menerima, lagi menjunjung ajaran Islam, menerima tuh, walaupun nggak ngerjain, dia junjung ajaran Islam. Kalau ditanya sholat wajib nggak? Wajib hukumnya, tapi dia nggak ngerjain. Itu dia namanya apa? Islam, iman, tapi nggak kamil, nggak sempurna. Namanya iman yang fasik, kurang imannya. Ya, kita kalau dibilang otak lu kurang, enak nggak didengarnya? Ya, otak lu kurang, enak nggak didengarnya? Kan kurang enak. Iman lu kurang separuh, kan nggak enak dengarnya ya. Iman lu kurang lu, gitu kan nggak enak. Kalau bisa iman kita sempurnakan dengan apa? Dengan mengamalkan segala rukunnya. Di sini disebutin bermula rukun Islam 5 perkara tuh. Bermula rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat tuh. Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang wajib mengucap kalimat syahadat bukan kita. Ini orang yang dia non muslim mau masuk Islam, dia wajib mengucap syahadat. Kalau kita emang dari lahir udah Islam, kita wajib mengucap syahadat kapan? Saat sholat ketika at-tahiyatul itu ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Illallah baru nunjuk tuh. Jangan baru at-tahiyat udah nunjuk aja tuh. Ada nggak di sini orang yang begitu tuh? Baru at-tahiyat udah nunjuk aja tangannya. Entar pas illallah baru nunjuk. Tuh. Jadi sholat ada caranya, jangan baru at-tahiyat tangannya udah maju aja. Entar nunjuknya pas illallah baru maju. Tuh. Ya. Nah, sekarang mau kita bahas rukun Islam yang pertama. Apa tadi rukun Islam pertama? Syahadat, ya. Di situ apa? Yaitu pertama mengucap 2 kalimat syahadat dengan mengerti makna keduanya yang telah tersebut di kitab Sifat 20. Di sini nggak disebut nih, karena ini babnya bab pelajaran tauhid, sedangkan ini pelajaran fikih, beda pelajaran. Nah, kita bahas sekarang, kita ambil dari kitab lain. Ya, apa makna Islam? Apa makna rukun Islam yang pertama? Yaitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu kalau kita terjemahin biasanya aku bersaksi. Tapi maknanya bukan aku bersaksi. Asyhadu maknanya aku meyakini. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya. Aku yakin dengan sepenuh hatiku. Aku yakin dengan sekuat-kuatnya keyakinan. Gitu maknanya asyhadu. Jadi asyhadu ditafsirin oleh ulama maknanya apa?
Yakin, ya. Jadi kan bersaksi, kalau bersaksi kan melihat maknanya. Sampai ulama membicarakan begini. Bapak-bapak yakin nggak saya lahir dari ibu saya? Yakin nggak? Tapi bagaimana dengan bapak saya yang melihat sendiri? Tuh, bapak saya melihat sendiri waktu saya keluar dari ibu saya di bidan langsung. Yakinnya kuatan mana tuh? Kuatan yang lihat tuh, itu maknanya. Kita beriman seakan-akan kita melihat Allah dan Rasulnya. Jadi keyakinan yang mantap maknanya tuh. Itu maknanya bersaksi. Kita yakin seakan-akan yakin kita melihat gitu. Itu makna persaksian tuh. Jadi bersaksi maknanya yakin, keyakinan yang kuat, yang mantap, sebagaimana keyakinan orang yang melihat langsung gitu. Alhamdulillah. Jadi makna bersaksi, aku yakin dengan keyakinan yang mantap bahwa tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan kita bahas sekarang di sini. Kalau dibilang Allah satu apa banyak? Nah, saya mau nanya nih. Ya, ngajinya santai aja. Allah satu apa banyak? Kalau Tuhan salah. Saya jawab. Salah. Allah satu apa banyak? Tuhan. Nah, itu salah kalau begitu. Makanya kudu ngaji. Kudu ngaji biar nggak salah. Ya. Tuhan secara bahasa emang apa aja yang disembah itu namanya Tuhan. Tapi menurut agama Islam, definisi Tuhan adalah ya Tuhan yang disembah yang benar. Tuh. Tuhan adalah yang disembah yang benar. Yang benar. Berarti kalau yang disembah yang ada di, maaf nih, nggak disebutin nama speaker nih, yang begini nih lagi digantung nih. Ya, itu Tuhan apa bukan? Bukan, bukan Tuhan. Itu cuman yang dianggap tuh Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada yang dipertuhankan, gitu. Jangan salah. Allah satu, Tuhan juga satu. Adapun yang lain yang dipertuhankan beda. Tuhan dengan yang dipertuhankan. Makanya kita bilang tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi makna la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan cuma satu tuh, ingat. Tuhan cuma satu. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya cuma satu. Siapa itu? Illallah, kecuali Allah. Kita tanamkan di hati kita, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Yang disembah sama mereka bukan Tuhan. Yang disembah sama mereka bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma satu. Tuh, Tuhan cuma satu. Kecuali siapa? Allah. Tuh, ulangin lagi. Allah satu apa banyak? Tuhan satu. Tuh, udah ngaji, udah tahu ilmunya. Kalau kemarin ngomong Tuhan banyak, waduh, dosa itu, kufur. Hati, makanya kudu ngaji. Ngaji itu penting. Jangan yang penting ngaji. Ngaji itu penting. Jangan mentang-mentang di rumah nggak ngapa-ngapain ah. Pelangga-pelongo, mendingan gua ke masjid ngaji. Berarti dia beranggapan apa itu? Yang penting ngaji. Bukan ngaji itu penting. Kalau ngaji penting dia mikirin dari sore. Wah, ntar malam Senin nih ngaji nih. Oh, dia berarti ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Banyak nanti dalam ibadah. Saya belum lama ngirim nih di WA. Ada orang mau jadi makmum, ngikut nepok belakang, haram nepok dari belakang. Jadi makmum mau ngikut dia masbuk, nepok belakang, haram hukumnya, gangguin orang sholat. Kalau yang dicolek latahan bagaimana? Ya, gitu kan repot. Ya, dia ketinggalan nih. Jamaah mau ngikut sama yang orang yang bekas masbuk, dia colek, ditepok-tepok tuh. Nyolek hukumnya apa ini? Haram, dosa. Kenapa? Gangguin orang kalau mau ngikut aja di belakang. Suara takbir kencang juga dia tahu orang mau jadi makmum. Allahu Akbar, tahu dia mau jadi makmum. Jangan makan nepok-nepok. Nepok-nepok apa hukumnya tadi? Haram. Kenapa? Gangguin orang lagi Kalau yang dicolek latahan gimana latahan? Ya ilah. Gak repot ya. Kalau latahannya yang cakep, kalau latahan yang jorok-jorok bagaimana itu lagi sholat? Wah, kan ada orang yang latahannya jorok ya. Latahannya jorok dicolek. Gitu kan? Atau jantungan, bagaimana orang jantungan? Orang jantungan lagi sholat, dicolek, mati gara-gara nyolek. Itu dosa nggak yang nyolek tuh? Dosa, Pak. Gara-gara dia kagak ngerti agama, mau jadi makmum sama orang
ngikut dicolek orang, jantungan, mati gara-gara dia. Dia udah bunuh orang tuh. Dia dapat dosa apa tuh? Dosa bunuh orang. Makanya itu Anda bilang tadi, saya bilang ngaji penting, bukan yang penting ngaji. Kalau nggak ngaji itu hati-hati. Dia bilang mah namanya berjamaah ketinggalan nyolek dari belakang gitu ya. Emang apa nyolek? Ada nyoleknya sampai berkali-kali nyolek. Tepak. Ya ngapain? Udah takbir aja yang kencang, udah di sampingnya takbir. Allahu Akbar. Denger dia pasti, nggak bakal nggak denger. Ya, nah ini tadi ngaji, makanya penting ya kita tahu. Dengan ngaji kita tahu yang namanya Tuhan itu satu. Begitu juga Allah itu satu. Tuh. Nah tadi makna asyhadu apa tadi? Aku yakin, dengan keyakinan yang kuat, yang mantap, itu makna asyhadu tuh. Bahwa tidak ada Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Tuhan cuma satu gitu maknanya. Tidak ada Tuhan yang benar di alam jagat raya ini, gitu maknanya. La ilaha maknanya apa? Tidak ada Tuhan di alam jagat raya ini, karena yang namanya Tuhan cuma satu, illallah, kecuali Allah. Gitu, mantepin tuh. Yang lain bukan apa? Wah, ini kalau didengar sama orang-orang ini repot nih ya. Wah, Tuhan gue bilang bukan Tuhan. Nah, disamperin saya ntar atau di malam-malam nih. Nah, yang Tuhan siapa tadi? Cuman Allah. Allah itu siapa sih Allah? Allah ya Tuhan. Tuhan ya Allah. Bolak-balik lagi begitu ya. Ini biar kenal. Allah itu siapa? Allah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan ya Allah. Lagi ya. Allah itu Tuhan yang mana Allah itu muttasifun bikulli kamal. Kalau kita secara global kita pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Tuh. Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Tuh. Yang la nihayatalah, yang tidak ada penghujung bagi kesempurnaan Allah. La wala ya'lamuhu illallah. Yang tidak ada yang tahu sifat kesempurnaan Allah yang begitu banyak tuh. Jadi Allah mempunyai seluruh sifat kesempurnaan yang tiada terbatas, yang mana hanya Allah yang tahu sifat kesempurnaan itu, gitu. Jadi jangan kita bilang, yang pernah saya sering bahas nih, sering banget saya omongin, tahajud udah, terus apa lagi? Sholat duha udah, baca waqiah udah, baca ratib udah. Warung masih nggak laris aja, tapi warung sebelah yang ibadahnya kurang, larisan dia. Udah menganggap apa itu namanya? Allah nggak adil, nggak alim, berarti apa? Allah zolim. Zolim itu sifat kekurangan. Tadi sudah keyakinan kita, yang namanya Allah, dia bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Ya, munazzahun an kulli naqsin. Maha suci Allah, munazzahun an kulli naqsin. Maha suci Allah dari seluruh sifat kekurangan. Kalau dibilang Allah zolim itu kurang, Allah nggak adil itu zolim, maknanya kurang. Gimana dalam Al-Quran? Wa ma rabbuka bizzolamin lil abid. Gitu. Allah tidak zolim terhadap hambanya. Tuh, jadi kalau kita ada kekurangan, usaha kita gagal, jangan kita tunjukkan ke Allah, tunjukkan ke diri kita gitu ya. Itu makna la ilaha illallah. Dan juga Allah itu siapa sih? Tadi Allah yang pertama bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Allah yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Allah maha suci daripada seluruh sifat kekurangan. Dan Allah munfaridun bil milki wat tadbir. Allah yang menyendiri dalam kepemilikan dan pengaturan. Allah yang menyendiri dalam pengaturan dan kepemilikan. Gitu. Allah yang ngatur dengan sendirinya, Allah yang memiliki dengan sendirinya, munfarid, yang maha menyendiri. Contoh, saya kasih gambaran. Saya punya motor 2 nih misalnya nih. Motor 2, yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Ya, yang merah cakep, yang hitam cakep. Saya jual tuh. Yang cakepan yang mana misalnya? Cakepan yang merah, yang hitam lebih jelek dikit. Saya jual yang cakepan yang warna merah. Ulang lagi. Saya punya motor 2, yang merah sama hitam. Yang merah cakepan dikit, yang hitam jelekan dikit. Saya jual yang cakepan. Tuh. Saya pakai yang mana? Yang jelek? Jelekan. Ada orang nanya,
Lah, motor lu yang cakep mana ini? Gue jual. Lah ngapa lu jual, kan cakepan itu? Motor-motor gua. Nah, gitu. Paham nggak? Motor-motor gua, terserah gua. Ini ada orang ibadahnya rapi, rajin. Ini ada orang ibadahnya nggak rapi, nggak rajin. Tapi rezekinya bagusan yang mana? Bagusan yang ibadahnya nggak rajin. Ya, paham nggak? Ini ada orang ibadahnya rajin, rapi. Ini nggak rapi, ibadahnya nggak rajin. Tapi rezekinya lancaran yang mana? Yang nggak rajin, yang nggak rapi ibadahnya. Boleh nggak begitu? Boleh, terserah Allah. Semua milik Allah. Gitu tadi. Motor milik gua mau apain terserah gua. Hamba gua gitu ya. Hamba punya Allah, terserah Allah. Allah mau apain juga. Paham gak itu? Jadi kalau barang sendiri mah bebas mau diapain juga gitu. Kita hamba Allah, bebas mau Allah apain juga gitu. Mau Allah kasih rezeki banyak ya, terserah Allah. Mau Allah kasih rezeki sedikit ya, terserah Allah gitu. Karena Allah munfaridun. Allah yang menyendiri di dalam kepemilikan dan pengaturan. Nggak ada yang ngatur Allah. Jangan kita ngatur Allah, Allah yang ngatur gitu. Jangan kita ngatur-ngatur pakai komen lagi. Ya Allah, kok gue dapetnya dikit banget, mau ngatur situ. Yang milik Allah, yang pemilik itu Allah. Bebas, kalau pemilik mah dia yang ngatur tuh. Jadi Allah itu yang pertama bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, dan Allah maha suci dari segala sifat kekurangan, dan juga Allah itu apa? Menyendiri di dalam kepemilikan dan pengaturan. Terus apa lagi? Dan Allah juga maha esa di dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Semua perbuatan Allah esa, tunggal di dalam zatnya, sifatnya, semua perbuatan Allah, semua urusan Allah kita serahkan, semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas, kita nggak mau diapain aja. Ya, bebas, terserah siapa? Terserah Allah yang punya gitu. Mau kita begini, begitu, terserah Allah. Itu makna syahadat. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang mantap bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya di alam jagat raya ini kecuali Allah, yang mana Allah itu bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, dan juga Allah itu maha suci dari segala sifat kekurangan, yang Allah menyendiri dalam kepemilikan, dalam pengaturan, yang Allah maha esa pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Dan juga syahadat yang berikutnya ada kalimat, dan juga sesungguhnya Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Orang kalau mau Islamnya diterima harus nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia. Orang nggak bisa masuk Islam sebelum mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, nama Nabi tuh, nama yang warafa'na laka zikra. Kami tinggikan penyebutan nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau masuk Islam harus kudu nyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus untuk seluruh makhluknya, baik manusia, jin, bahkan untuk para malaikat tuh. Baik buat para tumbuhan, batu, Nabi diutus untuk semuanya tuh. Ya, Nabi itu diutus untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat jin juga Nabi diutus. Jadi jin sama, jin itu sholat, ibadah, baca Quran, ngaji. Sama jin juga ibadah, baca Quran, korban, waktunya ngorban dia. Cuman, lah kita kok nggak tahu? Jangan mikirin, jin aja nggak mikirin kita gitu. Jangan mikirin jin sholatnya bagaimana, jin baca Qurannya bagaimana. Mau kita pikirin? Keyakinan kita jin juga dapat apa? Jin juga dapat taklif, dapat pembebanan perintah dalam agama gitu. Jin sholat, baca Quran sama, jin ngaji. Cuman caranya jangan dipikirin. Kenapa jangan dipikirin? Jin aja nggak mikirin kita. Paham gak tuh? Masih dipikirin. Jin nggak mikirin kita mau mikirin jin sholatnya bagaimana? Jin sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab.